Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pagi hari ini. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada pada saat hari ini saudara. Kita baca kebenaran firman Tuhan Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Yesus penasehat ajaib saudara. Yesus penasehat ajaib. Saudara dikasihi Tuhan, sejak usia 12 tahun, Yesus telah membuat para ahli Taurat terheran-heran akan hikmatnya. Masyarakat yang hidup di sekitar Yesus pada waktu itu dibuat takjub akan perkataan-perkataan Yesus, saudara. Memang gelar penasehat ajaib bukan sembarangan gelar. Ini adalah sebutan yang datang dari sorga, saudara. Mengapa orang masih lebih mempercayai peramal daripada Tuhan Yesus? Anda mungkin tidak percaya bahwa di Prancis, negara maju, ternyata tukang ramal laris manis, saudara. Satu tukang ramal berbanding 120 orang Prancis. Artinya dari 120 orang Prancis, ada satu orang yang percaya kepada tukang ramal. Tukang ramal biasa disebut fortune teller. Saudara, sedangkan yang percaya kepada nasihat pendeta hanya satu orang dari 5.000 orang Prancis. Jadi lebih banyak yang percaya peramal dibanding percaya kepada nasihat pendeta. Perbandingannya 40 dibanding 1, saudara. Miris, bukan? Inilah potret dunia masa kini. Tidak peduli negara maju sekalipun. Lalu apa yang salah, saudara dikasihi Tuhan? Pertanyaan yang harus diteliti sebagai sebabnya, saudara. Gejala apa ini? Manusia lebih mudah percaya manusia dan setan dibanding kepada Tuhan. Memang ada perbedaan yang kontras antara janji setan dengan janji Tuhan. Setan menjanjikan manis di awal, pahit di belakang, saudara. Sedangkan Tuhan sebaliknya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Untuk meraih janji Tuhan, kita harus taat kepada nasihatnya. Jalannya kadang panjang, berliku dan menanjak. Tetapi tahukah saudara, di ujung jalan itu dia telah menunggu saudara. Ada kebahagiaan dan kedamaian yang Tuhan sediakan. Manusia tidak mau susah, saudara. Inilah kelemahan manusia. Maunya segera, tidak bersedia melewati jalan Via Dolorosa, jalan sengsara. Kisah kehidupan Yusuf mestinya membuat kita bisa berkaca. 17 tahun lamanya Yusuf menanti janji Tuhan. Lewat kebahagiaan penderitaan yang teramat sangat, akhirnya Yusuf memperoleh janji Tuhan. 1 bulan, 1 matahari dan 11 bintang sujud menyembah. Pada usia 30 tahun, Yusuf menerima janji Tuhan. Ketika pada usia 13 tahun, ia memperoleh mimpi yang hampir mustahil, saudara. Rentang waktu yang panjang dijalaninya tanpa keluh kesah sedikit pun. Mendapat perlakuan yang tidak adil. Bahkan kehormatannya dirusak. Tidak pernah membuat Yusuf balik badan dari Tuhan. Yusuf yang muda itu sangat percaya Tuhan tidak pernah keliru dengan rencananya. Puji Tuhan, Tuhan tidak pernah salah dengan rancangannya. Nah, bagaimana dengan saudara? Mengapa saudara lebih percaya kepada manusia daripada kepada Yesus, penasehat ajaib? Jangan ikuti orang-orang di Prancis, saudara. Tetap berada di jalan Tuhan. Sekalipun pahit dan penuh derita. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya atas hidup saudara. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, firman-Mu yang menjamin hidup kami. Kami yakin dan percaya, tanamkanlah Tuhan di dalam hati kami. Untuk hati kami semakin hari semakin melekat kepada kebenaran firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan kami, petunjuk kami, suluh bagi setiap jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkaryalah Tuhan bagi setiap hati yang mendengar program Santapan Rohani pagi hari ini. Nama Tuhanlah yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan
firman yang berkuasa, firman yang ajaib, menggarap setiap hati yang mendengarkan kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa kita kembali dalam renungan firman Tuhan esok hari. Haleluya. Amin.